Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kerangka kerja yang, wah, ini benar-benar bisa mengubah cara kita bekerja. Namanya inquiry kolaboratif. Ini adalah soal gimana caranya menciptakan perubahan yang nyata dan awet, terutama di lingkungan yang kompleks seperti sekolah. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih Anda merasa terjebak dalam rapat yang itu-itu lagi, membahas masalah yang sama berulang-ulang, tapi kok rasanya nggak ada jalan keluar? Nah, pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa memutus rantai rapat tanpa hasil itu? Jawabannya ada di sebuah pendekatan yang namanya inquiry kolaboratif. Ini bukan sekedar program baru atau jargon manajemen ya. Anggap saja ini semacam resep atau peta jalan yang jelas yang terdiri dari 4 langkah untuk membantu tim manapun memecahkan masalah yang paling pelik sekalipun. Nah, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari langkah menilai, lalu merancang, lanjut melaksanakan, dan yang gak kalah penting, mengukur dan refleksi. Dan nanti kita akan lihat gimana semua ini nyambung jadi satu siklus perbaikan yang terus berputar. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Dan jujur, ini mungkin yang paling penting, menilai. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa menemukan solusi yang tepat kalau kita bahkan nggak tahu masalah sebenarnya itu apa. Jadi, tujuan di tahap ini tuh simple tapi krusial. Kita berhenti pakai perasaan. Nggak ada lagi tuh, kayaknya anak-anak kurang semangat belajar deh. Kita ganti itu dengan pertanyaan. Data apa yang kita punya? Apa yang kita lihat langsung di kelas? Kita cari akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Nah, lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, yang nggak efektif itu, ya masalahnya ngambang aja. Tapi di sisi lain, tim yang efektif itu bisa mendefinisikan masalahnya dengan sangat tajam dan spesifik. Karena mereka pakai data dan pengamatan langsung. Dan ini kuncinya, ini bukan kerjaan satu orang. Kalau cuma kepala sekolah atau beberapa guru senior yang mendefinisikan masalah, kita bisa kehilangan banyak banget sudut pandang penting. Tim yang benar-benar efektif itu melibatkan semua orang dari awal. Semua suara didengar. Oke, setelah kita tahu betul apa masalahnya, barulah kita bisa melangkah ke tahap kedua, merancang. Ibarat dokter, setelah diagnosisnya tepat, baru kita bisa meracik obat yang pas. Tujuan dari tahap merancang ini adalah mengubah pemahaman kita jadi sebuah rencana aksi yang konkret. Rencananya harus spesifik, harus bisa dikerjakan, realistis, dan yang paling penting, setiap orang di tim tahu persis apa tugasnya. Jadi nggak ada lagi yang namanya bingung atau saling lempar tanggung jawab. Di sini kita bisa lihat lagi bedanya. Rencana yang lemah itu bunyinya umum, misalnya, ayo kita tingkatkan literasi siswa. Ya, gimana caranya? Bandingkan dengan rencana yang kuat. Kita akan mengadakan program membaca 15 menit setiap pagi untuk kelas 4-6, dimulai bulan depan, dengan buku yang dipilih oleh siswa sendiri. Jelas kan? Nah, ini dia nih, bagian yang seringkali jadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah rencana. Rencana yang dibuat oleh satu orang di ruangannya sendiri mungkin kelihatannya sempurna di atas kertas. Tapi begitu dibawa ke lapangan, seringkali gagal. Kenapa? Karena nggak ada yang merasa memiliki. Sebaliknya, rencana yang dibuat bareng-bareng, lewat diskusi, itu udah punya nyawa bahkan sebelum dijalankan. Semua orang udah siap mendukung. Oke, rencana sudah matang. Sekarang, saatnya beraksi. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu melaksanakan. Disinilah semua ide dan diskusi kita diubah menjadi kenyataan. Ingat, tujuan di sini bukan cuma sekedar melakukan rencananya, tapi melakukannya dengan tuntas, sesuai jadwal, dan, ini penting banget, sambil terus berkomunikasi satu sama lain. Kalau ada masalah atau hambatan, itu dicatat, dibahas, bukan malah disembunyikan. Ya, ini adalah momen pembuktiannya. Bedanya jelas banget antara rencana yang cuma jadi pajangan di dokumen dan rencana yang benar-benar hidup dan dijalankan. Tim yang efektif itu punya komitmen untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka rencanakan bersama. Wow, ini gambaran yang kuat sekali. Dalam proses pelaksanaan yang buruk, orang kerja sendiri-sendiri, nggak ada kabar. Tapi dalam tim yang efektif, komunikasi itu ibarat oli yang melumasi mesin. Ada check-in rutin, ada saling bantu kalau ada yang kesulitan. Komunikasi inilah yang membuat semuanya terus bergerak maju. Baik, aksi sudah selesai dijalankan. Apakah kerja kita selesai? Oh, tentu saja belum. Justru kita masuk ke tahap yang paling menentukan, yaitu mengukur dan refleksi. Disinilah pembelajaran sesungguhnya terjadi. Jadi, di tahap ini kita duduk bareng dan bertanya, apakah yang kita lakukan tadi berhasil? Apa buktinya? Apa yang berjalan baik?
apa yang kurang. Tujuannya adalah untuk melihat dampaknya secara objektif, berdiskusi dengan jujur, dan memutuskan apa langkah kita selanjutnya. Nah, disinilah bedanya antara sekedar berharap dengan benar-benar tahu. Tim yang kurang efektif cuma mengandalkan perasaan, kayaknya berhasil kok. Tapi tim yang efektif, mereka sudah sepakat dari awal. Keberhasilan itu kita ukur pakai indikator A, B, dan C. Jadi nggak ada lagi debat kusir, biarkan data yang berbicara. Dan semua pembelajaran berharga tadi jangan sampai hilang begitu saja. Tim yang hebat akan mendokumentasikan apa yang mereka pelajari. Oh, ternyata cara A lebih efektif dari cara B. Catatan-catatan inilah yang menjadi modal berharga agar di siklus berikutnya mereka bisa bekerja lebih cerdas dan lebih baik lagi. Nah, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Ini semua bukan proses linier yang selesai begitu saja. Ini adalah sebuah siklus, sebuah roda kemajuan yang terus berputar. Inilah intinya, kita menilai dengan data. Lalu kita merancang sebuah rencana bersama, kemudian kita melaksanakannya, dan terakhir kita mengukur hasilnya untuk belajar. Hasil dari tahap keempat ini akan menjadi masukan untuk tahap menilai di siklus berikutnya, terus-menerus semakin lama semakin baik. Jadi, kalau kita simpulkan apa sih jiwa dari inquiry kolaboratif ini? Pertama, semuanya berdasarkan data. Kedua, ini kerja tim, bukan kerja solo. Ketiga, ini adalah proses tanpa akhir, bukan proyek sekali jalan. Keempat, fokusnya pada aksi nyata. Dan yang terakhir, dan paling fundamental, ini semua tentang membangun budaya di mana semua orang merasa ikut memiliki masalah dan solusinya. Saya suka sekali kutipan ini karena ini merangkum semuanya dengan begitu indah. Pada akhirnya, inquiry kolaboratif bukan cuma soal membereskan satu masalah. Ini soal melatih otot tim Anda sehingga mereka jadi lebih kuat, lebih tangguh, dan siap menghadapi tantangan apapun yang datang di masa depan. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba pikirkan satu saja tantangan atau masalah yang sedang dihadapi di tempat kerja Anda sekarang. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika Anda dan tim Anda mencoba menyelesaikannya dengan 4 langkah yang baru saja kita bahas? Kira-kira perubahan apa yang mungkin bisa Anda ciptakan?